Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bendawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah sayyul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Lawati. Ya, makasih Pak Helmi. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Alhamdulillah sudah ada 14 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu Murojaah Al-Baqarah ayat kemarin 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita review 104 dan 105 dulu ya. 104 dan 105. 104. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Ya, 104 dan 105. Ini mungkin langsung diterjemahkan saja karena kemarin sudah ya. Ini cuma mengulang saja. Siapa? Bu Asmariana 104.
105 Budes, silahkan. Bisa dibesarin dikit lagi. Ini sudah gede nih. Ya, terima kasih Bu Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan rohina, tapi katakanlah unsurna. Pasma'u. Dan Pasma'u ini kami ya, kalian mendengar. Kalian mendengar. Ya. Ini apa? Ya. Isma'u. Kalian dengar. Ini berarti apa, Bu? KKP apa KKL? KKL. Apa? KKP. Kalau KKL alifnya biasanya berharokat asma. Ini kan awalnya amati akar katanya kan KKP. Jadi apa, Bu? Katakanlah unsur kami, kalian mendengar ya, mendengar. Ini apa, Bu? KKP apa? KKP. Ya, berarti gimana, Bu? Kalian dengarkanlah. Kalian dengarkanlah. Ya, kemudian dan ulil kafirina, dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Makasih Bu Asmariana, Bu Des. Iya. Silakan Bu Des. Ya Bu, Mbak Dawati. Subjeknya ini dan ini. Orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir dan dari ahli kitab dan juga orang musyrik dan tidak juga sebentar Bu Des sebentar. La-nya ini ketika digabung dengan ini, la-nya itu dihilangkan karena sudah ada ma di depan. Jadi gini, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik gitu, Bu. Di sini ininya berarti enggak karena sudah tergabung sini. Tidak menginginkan. Ulang lagi Bunda ya. Gitu. Tidak menginginkan. Ini ingin atau menginginkan? Tidak menginginkan ya? Iya, menginginkan. Ya, tidak menginginkan untuk tidak menginginkan untuk kebaikan apapun diturunkan kepada kalian. Dari itu apa ya? Ini kemarin sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Iya. Jadi aslinya itu sejatinya gini. Irun. Iya, khairun. Ketika ada kata benda domahtain, kalau ada kata benda KBKK domahtain itu maknanya lebih ke satu kebaikan ya, gitu kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Nah, adanya dihadirkan min itu maksudnya menjadi apapun, kayak min syai'in. Min syai'in itu kan sesuatu apapun kan, gitu. Nah, sama dengan ini. Jadi kebaikan apapun gitu jadinya. Bukan lagi satu kebaikan. Kalau apa tuh rasulun berarti seorang rasul. Ya. Tapi kalau sudah min rasulin, nah itu kayak min syai'in itu. Ya, jadi ini juga begitu. Jadi kebaikan apapun diturunkan atas atau kepada kalian. Jadi sejatinya ini tuh pengganti subjek yang dikasih min. Ya. Karena ingin ingin mengartikan lebih dari sekedar bukan satu kebaikan saja, tapi kebaikan apapun ya itu orang-orang kafir dan musyrik tuh nggak ingin kebaikan apapun tuh diturunkan atas kalian tuh maksudnya kepada kaum muslim. Tuh. Mereka tuh nggak ridho, nggak ikhlas kecil apapun kebaikan, semua kebaikan gitu ya. Kebaikan apapun diturunkan kepada orang muslim, kalian itu Itu maksudnya ya Bapak Ibu.
Kan kalau misalkan aslinya tuh khairun gini kan artinya jadi gini ya. Kebaikan. Untuk satu kebaikan gitu, diturunkan atas kalian. Atas Sedangkan kalian. ini nggak cuma satu kebaikan. Orang kafir dan juga orang musyrik itu nggak menginginkan kebaikan apapun Apapun. diturunkan kepada kalian. Itu saking hatinya itu hati yang penuh dengan Dengki. apa ya, Kedengkian. gitu ya. Hatinya tuh, penuh kedengkian gitu ya. Itu maksudnya. Dari Tuhan kalian. Jadi mereka nggak ingin Tuhan itu memberikan kebaikan sekecil apapun ya. Apapun kebaikannya tuh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tuh nggak ingin itu diturunkan kepada kaum muslim. Jadi gitu Bu Des ya. Ya, diulang lagi ya Bunda ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan Juga. eh, Juga. tidak Juga. apa tadi? Bu Des Tidak la-nya juga. Bu Des sebentar. La-nya ini itu sudah digabung ke depan. Dan tidak Kalau dan tidak misalkan, jadi sebenarnya bisa dua versi. Jadi bisa gini. Kalau mau bisa gini Bapak Ibu. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik tidak menginginkan, menginginkan ya, tidak menginginkan kebaikan apapun diturunkan atas kalian. Kalau mau itu digabung satu begini, maka laknya nggak usah karena laknya sudah di depan. Tapi bisa juga begini. Dan Satu juga lagi apa versi. tadi dan juga Ya, satu lagi versi bisa begini. Orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak menginginkan dan tidak juga orang-orang musyrik. Kalau itu begitu. Jadi yang nggak ingin itu bukan cuma orang kafir, tapi juga orang musyrik. Jadi seandainya mengartikannya itu waknya itu nyambung ke sini nih, kan tidaknya sudah dibawa di depan ini ya Bapak Ibu ya. Maka ini udah nggak pakai lagi. Paham sampai situ Bapak Ibu? ya Ya. Tapi kalau mau ini subjeknya didulukan, orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak menginginkan. Nah, itu baru di sini tidaknya dan tidak juga orang-orang musyrik. Ya, untuk kebaikan apapun diturunkan atas atau diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Gitu Bu Des. Bu Des mau pilih versi mana silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jelas ada penekanan di sini. Jadi nggak cuma orang kafir tapi juga orang musyrik. ulang lagi Bunda ya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik tidak menginginkan Kebaikan apapun Diturunkan. yang diturunkan kepada kalian. Kebaikan apapun diturunkan atas kalian. Kebaikan apapun diturunkan atas kalian. Ya, atau diturunkan kepada kalian boleh. Kepada kalian dari Tuhan kalian. Dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya. Ya, mengkhususkan rahmatnya kepada dari pada sesuatu siapa yang dikehendaki dan Allah mempunyai dan Allah yang mempunyai boleh atau pemilik boleh, pemilik karunia yang sangat besar. Ya, oke. Kita sedikit itu dulu ya Bapak Ibu, mungkin strukturnya. Jadi ke ayat 104 dulu. Kemarin masih ingat ya, ya-nya panggilan. Ayu itu yang dipanggil adalah tandanya alif lam. Oke. H itu adalah seruan apa
bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Pokoknya di situ ada sesuatu pesan penting, ya, sesuatu teguran penting, suatu peringatan penting bagi orang yang diseru. Yang diseru orang-orang beriman. Maka peringatannya apa? Larangannya apa? Janganlah kalian mengatakan ro'ina, ya, dan atau tetapi kalian katakanlah unzurna. Dan perintah lagi. Ini tadi larangan. Nah, ini Budes tadi pagi nanya yang kemarin ya. Lanafi, larangan. Jadi larangan tuh mensukunkan KKSAD mati maksudnya Budes. Jadi itu larangan kan artinya jangan, Budes. Jangan itu kan berarti larangan, Budes. Larangan ya. Kemudian selanjutnya perintah. Apa itu? Kalian dengar. Ya. Mendengar. Kok mendengar, Budes? Kalian Dengar. Hah? Engkau dengarlah, ya. Kalian dengarlah. Iya, kalian dengarlah. Kemudian dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat ada azab yang sangat. Ya, jadi di sini apa namanya kata ini itu dia butuh objek berapa? Kalian katakanlah. Kalian katakan siapa? Kalian katakanlah apa yang dikatakan. Kalian katakanlah kepada siapa, gitu. Maka objek yang apanya yang mana? Ini ro'ina. Itu objeknya. Satu. Sedangkan objek yang satunya lagi tidak dimunculkan, itu sudah terfahami. Berarti ini suruh mengatakan ke siapa yang ini? Janganlah kalian di sini kan gini ya. Janganlah kalian mengatakan ro'ina. Janganlah kalian mengatakan itu alazina amanu. Ya, kepada siapa gitu kan? Ya, itu sudah terfahami. Kemudian juga ini sama ya. Nah, sekarang ke sini Bapak Ibu. Saya mau menganalisa ini. Ini artinya apa? Dia menginginkan. Ya, dia menginginkan. Yang namanya menginginkan itu menginginkan apa kan? Ya enggak? Berarti satu apa dua? Satu. Ya kan Bapak Ibu? Menginginkan apa? Iya. Kemudian kira-kira menginginkan apa? Itu min khairin. Ini. Yunazilu min khairin. Iya. Ya, kali ini KBKK ya. Ingat nggak? Jadi menginginkan penurunan kebaikan gitu ya. Penurunan kebaikan apapun kepada kalian. Jadi intinya ke sini. Cuma kan ini satu rangkaian kalimat yang nggak bisa dipisahkan kan? Ini objeknya. Jadi menginginkan apa? Menginginkan kebaikan apapun diturunkan kepada kalian. Ya. Ya, karena di depannya ada tidak, berarti tidak menginginkan. Berarti tidak menginginkan apa? Tidak menginginkan kebaikan apapun diturunkan atas kalian. Itu objeknya. Jadi ini objek. Ini objek bagi ini. Objeknya di sini sejatinya. Ya, sejatinya di sini objeknya. Ini kalimat pasif. Dimana kalimat pasif ini punya pengganti subjek, punya objek. Berarti ini satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Maka ini menjadi objek bagi ini. Ya waddu, subjeknya mana? Ini subjeknya. Nah, lengkap. Jadi di sini muncul ya waddu itu subjeknya adalah ini, subjeknya, objeknya adalah ini. Nah, berarti ini sepaket ini juga nih. Nah, udah jadi. Ini subjeknya, ini objeknya. Kemudian ini tidak. Jadi artinya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik tidak menginginkan apa? Kebaikan apapun diturunkan atas kalian dari Tuhan kalian. Ya. Kemudian itu ya struktur kalimatnya.
Jadi ini termasuk kalimat verbal karena diawali oleh kata kerja. Kerja. Ini diawalinya ma, tapi ma di sini Ya, ma kata tidak. kerja. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ma itu ada dua jenis. Ada yang artinya apa ya? Ada yang artinya tidak. Meskipun di Al-Sani kita sebut dua-duanya huruf, tapi dalam bahasa Arab asli, ma yang artinya tidak itu huruf. Ma yang artinya apa yang tuh maksudnya ke kata benda. Kata benda. Sehingga kalau di sini maknya tidak, ini namanya huruf. Berarti ini kita coret, maksudnya dicoret tuh gini, nggak kita anggap untuk menentukan itu tuh kalimat apanya, tapi kalimat apanya tuh lihat dari sini. Setelah ma, jadi ma tuh nggak dianggap gitu loh untuk menentukan yaitu jenis kalimatnya apa. Kan kalimat itu ada dua, kalimat nominal diawali oleh kata benda. Oke. Sedangkan ma itu huruf bukan kata benda. Sehingga nggak kita anggap dia untuk menentukan jenis kalimat. Kemudian satu lagi kalimat verbal diawali kata kerja. Kalau ma ini nggak dianggap untuk menentukan karena dia huruf, bukan kata benda, bukan kata kerja, maka kita lihat setelahnya. Oh, berarti ini kalimat verbal. Kalau kalimat verbal ada subjeknya, ada objeknya. Kalau misalkan memang ada objeknya gitu. Sampai situ paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Nah, kalau ini kalimat apa ini? Kalimat nominal. Nah, ini yang belum kita bahas. Kalimat nominal itu selama ini kita yang sederhana ya, yang predikatnya itu kata benda. Kalau ini predikatnya kalimat. Subjeknya Allah, predikatnya itu mengkhususkan ini. Ini predikatnya ini. Predikatnya berupa kalimat. Nah, predikatnya sendiri artinya mengkhususkan itu. Ini predikat. Yang ini nih, ya, yahtafu. Itu tuh dia punya subjek dan punya objek. Karena dia kan predikatnya berupa apa? Predikatnya berupa apa? Kalimat verbal. Ya, jadi subjeknya adalah kata benda Allah, predikatnya berupa kalimat verbal. Kalimat verbal diawali kata kerja. Kata kerja ini artinya apa? Mengkhususkan. Kata mengkhususkan itu butuh berapa objek? Dua. Mengkhususkan apa kepada siapa? Mengkhususkan apa kira-kira? Rahmatnya. Ya, rahmatnya. Mengkhususkan kepada siapa? Man. Siapa yang Pada man. Pada man ya. Man. Ini objeknya. Ini salah. Ya, ini objeknya. Ini objek satu. Ya, objek dua ya. Objek orang. Objek siapa ya? Ini objek A. Oke. Man itu kita sebut. Nah, kalau di itu kan disebutnya apa? Huruf ya, Bapak Ibu ya. Huruf ya. Ya. Padahal man itu kalau dalam itu bahasa Arab itu dia seperti Aladina, seperti Aladi, karena artinya pakai yang, ya kan Bapak Ibu, seperti Aladi. Jadi man itu seperti Aladi, ya seperti Aladi, yang punya arti yang. Ini adalah siapa yang kalau man, atau bisa barang siapa, ma itu apa yang. Sehingga kalau Aladina tadi nggak bisa berdiri sendiri, man pun juga sama nggak bisa berdiri sendiri. Man di sini butuh sambungannya yang disebut dengan, saya tambahin istilah sedikit Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa Arab, setelah kata penghubung itu namanya kalimat penghubung. Kalimat penghubung. Jadi Aladina itu kata penghubung, nggak bisa berdiri sendiri. Supaya dia bisa menjadi satu supaya menjadi satu makna dia harus punya kalimat penghubungnya. Nah, ini kalimat penghubungnya. Dia nggak akan bisa
punya makna atau nggak bisa gitu berdiri sendiri, maka dia harus ada kalimat penghubungnya, yaitu ini kalimat penghubungnya. Sama di sini man. Kalau nggak ada ini, maka artinya menjadi dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya gitu ya kepada siapa yang gitu kan. Begitu. Maka dihubungkanlah atau ada kalimat penghubungnya. Kalimat sambungannya yaitu yasha'u. Di sini artinya dia kehendaki. Kehendaki. Dianya ini bukan man. Dianya ini siapa? Allah. Sedangkan man itu adalah objek bagi ini. Paham ya Bapak Ibu sampai situ? Ya. Jadi ini tetap disebut kalimat nominal dengan susunan subjeknya kata benda, predikatnya adalah kalimat verbal. Oke, mari kita lihat sekarang. Kalau ini apa ini jenis kalimatnya? Verbal. Nominal juga. Nominal. Nominal juga. Wah itu huruf. Nggak jadi pertimbangan. Nggak jadi pertimbangan untuk menentukan jenis kalimat. Maka yang dijadikan pertimbangan adalah Allah. Kita hukumin kata benda. Meskipun apa namanya nggak boleh disebut, tapi secara itunya kata benda gitu kan. Maka dia disebut kalimat nominal. Kalimat nominal itu subjek dan predikat. Subjeknya siapa? Allah. Predikatnya ini. Ini predikatnya kan sejatinya KBM ini. Cuma ini adalah sifat dari karunia tadi. Berarti ini satu paket. Ya, jadi ini tuh sifat dari Al-Fadli. Jadi karunianya itu sangat besar. Keutamaannya itu sangat besar. Sehingga ayat 105 ini adalah kalimat nominal, kalimat verbal, ini kalimat nominal, ini kalimat nominal. Tuh, gitu seperti itu. Nah, sedangkan kalau ya kalimat yang diawali oleh huruf panggilan, maka tadi cara ininya, ya-nya huruf panggilan, ayu itu adalah tanda bahwa yang dipanggil itu ada alif lam, haknya itu adalah seruan apa kepada yang dipanggil tadi. Di sini adalah larangan dan perintah. Jadi nggak cuma sekedar manggil, tapi ada maksud dan tujuan manggilnya itu. Untuk memberi peringatan, untuk menegur ya, untuk negur, untuk memberi peringatan, ya, untuk melarang. Intinya ada maksud di situ memanggil. Bisa bentuk tanda kasih sayang Allah, bisa bentuk tanda marahnya Allah, tergantung ya objek yang dipanggil. Jadi alladzina amanu tuh objek yang dipanggil. Objek yang dipanggil. Cukup ya Bapak Ibu? Mungkin diulang sekali lagi. Boleh tanya? Ya Bu? Ya. Silakan Ibu. Jadi itu bentuknya nominal atau verbal? Yang mana Bu? Ya ayyuhalladzina amanu itu bentuknya nominal atau verbal? Itu nggak bisa nggak bisa dibilang itu ya Bu ya. Ini mah panggilan aja gitu. Oh, panggilan aja. Maksudnya kalau ada panggilan itu susunannya gini, huruf panggilan sama objek yang dipanggil, ya. Objek yang dipanggil. Nah, dalam hal ini objek yang dipanggil siapa? Alladzina amanu. Ya. Boleh lagi. Kemudian ya, itu kan ya. Kalau 103 walau anahum amanu
Dan ketika anahum itu kan udah apa nominal. Ya, ini Anak nominal, Bu. ya itu Cara jadi ini begini. untuk anahum. Ya. Jadi kalau ini begini, Bu. Wa itu kan huruf, tidak dijadikan pertimbangan Ya, untuk menentukan. Lau juga tidak dijadikan sebagai pertimbangan, ya. Nah, ana itu tuh huruf yang taukid. Maka yang ya, dijadikan pertimbangan hum. Pak, ya. Kalimat apa? Jahe kapan? Ini sore nominal. ini baru. Kalimat nominal. Nominal. Ya, Ya, iya betul. Nah, cuma gini Bapak Ibu. Ini itu kalau ana dengan la itu, ya, ini kan sesungguhnya gitu ya. Mereka telah beriman dan apa ini? Mengikuti. Apa? Ini kalian nih, mereka ya, mereka. Mereka telah beriman dan bertakwa ya. Mereka telah beriman dan bertakwa. Nalaknya apa? Sungguh. Benar-benar. Benar-benar. Jadi ini tuh jawaban dari ini nih. ya. Sekiranya gitu. Dan sekiranya mereka mungkin lebih ke ini ya. Dan sekiranya sesungguhnya mereka dan sekiranya mereka itu benar-benar beriman dan bertakwa. Nah, mungkin gitu. Jadi kan ini ada sekiranya ya. Maka di sini bisa benar-benar. Dan sekiranya benar-benar mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh gitu ya. Ini apa ini artinya? Pahala. Ya. Jadi kalimat itu memang tumpuk-tumpuk ya Bapak Ibu. Jadi kayak contohnya gini, Pahala dari sisi apa ya, kalimat dalam kalimat gitu ya. Itu juga ya jadi bukan nggak bisa dibilang satu kalimat sederhana ya, satu ayat itu. Kalimat di dalam kalimat gitu. Terima kasih. Cukup. Ya? Ya, cukup. Terima kasih. Iya. Iya, sama-sama Ibu. Cukup ya Bapak Ibu. Ya. Kayak gini aja nih Bapak Ibu, satu kata ini kalau nggak ada aladina, satu kalimat, mereka kafir. Kalau nggak ada aladina. Tapi ketika ada aladina malah justru bukan kalimat ini. Orang-orang yang kafir masih butuh. Kalau orang-orang yang kafir kan bukan kalimat ini. Ini masih rangkaiannya kayak maksudnya di ayat nanti jadi kemana-mana ya. Nanti takutnya malah bingung. Intinya ini tuh kalimat di dalam kalimat. Tergantung mau ngambil yang mana. Ini contohnya. Kalau kita ambil ini doang, ini kalimat. Tapi adanya an di sini, ini berfungsi seperti KBKK. Yang dia menjadi objeknya ini. Nah, nanti yang ikutnya nggak runut dari awal takut bingung. Makanya mungkin cukup kita step by step aja ya Bapak Ibu. Cukup ya mungkin? Cukup ya Bapak Ibu ini? Ya, izin Bu Okti. Ya, silakan. Jadi kalau demikian Bu Okti, sebelum kita sampai kepada arti itu, yang pertama, langkah pertama itu adalah tentukan jenis kalimatnya dulu. Iya, struktur kalimat. Apakah dia verbal atau nominal? Ya. Karena strukturnya akan berbeda kan Bu Okti? Ya. Dan juga gini Pak, bukan cuma itu aja, tidak selalu bahwa dalam ayat itu akan verbal dan nominal. Kalau dia kalimat bersyarat, ya udah kita sebut kalimat bersyarat. Kayak misalkan di sini tuh ini kalimat bersyarat ini. Ya ini nih Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu, kalimat bersyarat. Nanti kalimat bersyarat itu kan ada jika titik-titik. Nah, titik-titiknya itu kan kalimat. Maka titik-titik. Nah, titik-titiknya itu juga kalimat. Yang depan kalimat syarat, yang belakang kalimat jawab syarat. Kalimat syarat pun punya struktur kalimat tersendiri. Apakah dia nominal atau dia verbal. Kalimat jawab syarat juga punya struktur sendiri. Apakah nominal atau verbal gitu Pak. Jadi ya satu ayat tuh kompleks gitu ya. Iya betul. Mungkin itu ya. Terus kemudian kalau ada ya ayuha itu berarti ada panggilan, ada objek yang dipanggil. Yang dipanggil. Ya, terus kemudian
kalau ada ha, misalkan ya ayuha, oh berarti ada tadi apa sih peringatan Perintah atau larangan gitu ya. Ya, seperti itu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak selalu awal-awal kali itu cuma memang harus amatin dulu nih apa. Kalau misalkan ya ayuha langsung oh ada panggilan, ada objek yang dipanggil gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada misalnya kalimat bersyarat, oh jika titik-titik maka titik-titik. Maka antara jika maka tadi dua kalimat tadi saling ada hubungan. Gitu, saling ada hubungan. Entah kalimat pertama itu nominal atau verbal, kalimat kedua nominal atau verbal, intinya keduanya ada hubungan sebab akibat. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. 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 Ya, jadi maksud saya Bu Wati, ya. Mungkin kita perlu langkah-langkah sebelum sampai kita kepada arti nanti Bu Wati. Apa langkah-langkahnya? Ya kan, misalnya menentukan jenis kalimatnya verbal atau nominal atau kalimat bersyarat misalnya. Ya kan? Di dalamnya ada apa lagi misalnya? Ada lagi atau kalimat nominal misalnya. Nah, mungkin kalau menurut pikiran saya seperti itu buat. Iya, betul. Awal ya. Iya. Iya, betul. Tadi sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya di ayat ini nih. Ya, ini nih sama ini nih. Ya, caranya tadi. Kalau ini jelas ini Bapak Ibu ya, ini kalimat verbal jelas banget. Ini subjeknya, kemudian ini objeknya, jelas nih ya, segini nih menjadi objeknya nih. Harusnya memang subjeknya itu kalimatnya bisa di ini lagi, objeknya juga bisa harusnya. Cuma kita nggak usah dulu deh Bapak Ibu ya, takut kita step by step aja dulu. Sementara objek berupa kalimat gitu aja dulu ya. Subjek berupa ini sementara gitu. Nanti pelan-pelan kita terapkan. Cukup saya pikir. Jadi kalau ketemu man itu Bapak Ibu, dia man yang artinya man itu artinya itu barang siapa, siapa yang, orang yang, itu dia bisa berfungsi sebagai subjek, bisa objek, bisa. Ma juga bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek gitu. Sama Aladina juga bisa sebagai subjek, sebagai objek. Intinya semua kata benda apapun itu, maka dia bisa berfungsi sebagai objek dan subjek. Ya, cuma kita mengembalikan ma dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Semua metode boleh-boleh aja menentukan ma itu huruf, man itu huruf, karena tamyiz juga nyebutnya huruf. Artinya tidak masalah gitu. Metode itu untuk memudahkan, tapi ketika kita menentukan kayak tadi ya, itu harus dikembalikan ke kaidah bahasa Arab aslinya. Kan kalau misalkan kita masukkan ke huruf, dia nggak bisa dong sebagai ini ya. Kalau kita tetap kekeh itu dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, dan juga orang-orang musyrik, tidak menginginkan kebaikan apapun atas mereka, diturunkan kepada mereka, kepada kalian dari Tuhan kalian. Dan Allah mengkhususkan apa buat mengkhususkan rahmatnya, bi-nya nggak usah diartikan apa-apa. Mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Apa buatnya? Karunia yang sangat besar.
karunia. Dan Allah yang mempunyai karunia yang besar. Ya, yang sangat besar. Yang sangat besar ya. Spesial yang sangat besar. Ya. Jadi jadi kalau bingung ini tuh diartikan dulu apa tadi, mengkhususkan. Kata mengkhususkan itu butuh apa dan siapa. Mengkhususkan apa dan siapa. Nah, apanya adalah rahmatnya, siapanya adalah man, gitu. Man yasha'u. Jadi, Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, gitu. Oke, makasih. Siapa coba lagi? Bu Ani, Bu Balkis, Bu Ani. Ya, Bu Ati. Ayat 104. Ya, Bu Ati, saya menyimak sambil ngomong. Berarti Bu Yufi. Terima kasih. Ya, Bu Yufi 105, silakan. 104 Bu Ani, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan ro'ina. Bu Elpis bisa minta tolong disimak ya. Habis itu nanti Bu Cut sama Bu Ati. Sama Bu Eliza. Saya izin sebentar. Saya ulang ya Bu Elvis. Iya, Bu Ani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan ro'ina, tetapi katakanlah unsurna. Kalian dengarkanlah dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Iya. Kasih Bu Elvi. Kasih Bu Ani. Siapa lagi? Ibu apa tadi? Bu Yufi ya? Bu Yufi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, Bu. Ini. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tidak menginginkan kebaikan apapun yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Iya. Dan Allah mengkhususkan terlempar mengkhususkan rahmatnya pada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ulang ya Bu Peti? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir, aduh bising pula ya Allah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kebaikan apapun diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya dari tidak diartikan lagi. Nggak pakai dengan lagi Bu. Dulunya nggak bisa diartikan. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya dan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai yang mempunyai. Ya. Dan Allah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Ya. Bucut, lanjut. Bucut udah tidur. Belum. Oh, belum. 104. Bismillah. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan
kalian mengatakan ro'ina. Ya. Dan katakanlah. Katakanlah Kalian unzurna. katakanlah. Kalian katakanlah unzurna. Dan kalian dengarkanlah bagi orang-orang dan kalian dengarkanlah, itu kalimat seperti itu ya. Dan kalian dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Enggak, tadi Bu ini. Giliran saya Bu. 5 Ibu apa tadi? Oh, cuma satu ayat ya? Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Eliza. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik tidak menginginkan kebaikan apapun diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan Allah menghususkan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Mumtaz. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Ya, siapa lagi? Siapa yang mau coba? Bu Elvis yang ayat 105 versi yang satu lagi dong, Bu. Yang 105, oke. Kan ada 2 itu. Nah. Ya, ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir dari ahli kitab tidak menginginkan, dan tidak juga orang-orang musyrik untuk suatu kebaikan diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, kasih Davis. Jadi yang diinginkannya itu maju setelah ahli kitab ya. Ya, baru dan juga orang-orang musyrik dan tidak juga orang-orang musyrik. Oh, gitu. tidak juga. Oh, ada kata tidak juga orang-orang Iya, musyrik. karena dipisah, Bu. Jadi ini. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab tidak menginginkan, dan tidak juga orang musyrik untuk kebaikan apapun diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Iya. Ya. Oke. Jadi di sini la-nya terpakai ya, Bu Elvis ya. Terpakai. Kalau ini sebenarnya lebih praktis yang pertama, Bu. Lebih dipahami ya. Ya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan. Jadi ininya kalimatnya nggak berbelit-belit jadinya. Iya. Tapi kalau sebagai pemula kayaknya versi kedua kali, Bu, karena tidak menghilangkan la-nya. Jadi bingung ya. Iya. Kolanya nggak diartikan, kolanya nggak diartikan gitu ya. Iya. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Ya. Kalau cukup, mari kita ke 106. Ya. 106. 104 dan 105 sudah terfahami ya? Sudah. Insyaallah. Insyaallah. 106. 106 ini butuh materi lagi. Izin Bu Wakti. Iya, Pak. Untuk 104 itu dan 105 ini Bu Wakti. Iya. Misalnya dikelompok-kelompokkan. Ya ayyuhal lazina amanu. Itu kan huruf panggilan. Iya. Ayyu itu yang memanggil alif lam. Iya. Allazina amanu dia. Itu satu kelompok dia. Iya. Ha
merupakan larangan atau ketentuan Ya, atau ketetapan. haknya tuh ini. Yang mana itu anunya Bu Wati, kelompoknya? Ini Pak. Oh, Jadi gini, itu sampai semua. Ya, jadi gini Pak. Ya itu kan panggilan. Ya Ya, panggilan ya Pak ya, yang artinya wahai. Ayu adalah karena yang dipanggil itu alif lam, maka pakai ya. ayu. Ayo. Ini ke sini. Aladina ya. nggak bisa berdiri sendiri, maka segini nih. Ya, Jadi namanya ya. objek yang dipanggil. Objek yang Kemudian dipanggil. H Ya. itu adalah dipanggil untuk diapain gitu ya. Nah ini. Ya. Janganlah kalian berkata ro'ina ya, Tetapi dan kalian katakanlah unzurna, dan kalian dengarlah gitu ya. Ini sampai sini nih Pak. Ya. Dan ini baru nih apa namanya ya, endingnya lah, balasannya atau apa gitu ya. Nah, bagi orang kafir azab yang sangat, jadi kalau ya ayuha tuh sampai sini aja. Ini mah mungkin ininya aja, apa sih namanya, di akhir itu kan selalu ada balasan atau ada ini ya, bagi kalimat sebelumnya. Dalam hal ini adalah bagi orang kafir itu azab yang sangat berat. Apa itu namanya ya, intinya apa Pak? Jadi H itu kan bukan hanya larangan aja Bu Wati. Bukan, enggak ya bisa ya, itu intinya sepaket Ya, ya. bisa, ini sepaket bisa. Ya. Paket bisa. Ya, begitu Pak ya. Nah, jadi itu maksud saya Bu Wati. Jadi setiap kita dapat ayat itu mengurainya seperti itu Bu Wati. Iya. Sebenarnya tadi udah ya Pak ya, udah begitu. Iya. Bu Wati kan sudah menerangkan seperti itu. Kita ini lagi Bu Wati. Oh dalam iya. mengurai ayat itu, coba uraikan Iya, seperti betul. Bu Wati menguraikan itu. Oh iya. Keseharian kita Kita seperti sedang itu dalam lagi Bu proses Wati. ini. Iya. Sedang dalam proses belajar ini Pak kita. Iya. Ya. Sehingga nanti pelan-pelan seperti kita yang mengurai seperti bentuk ya kan? Ya, sudah biasa ya Pak ya. KBKP, KBPA, sudah hafal seperti itu dia Bu. Iya, betul. Oke, Kalau makasih, boleh Pak. nih Bu Wati ya. Kalau Oh, boleh sekali. Iya. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Kita lanjut. Lanjut Bapak Ibu? Iya, lanjut. Ya. Ya, tapi di sini tidak bisa kita lanjutkan karena harus dibahas materi. Kalau dibahas materi, nanti terpotong Senin depan nggak apa-apa? Oke. Bapak Bu. Apa ya, maksudnya kelamaan gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cicilan dulu teori. Cicilan. Pembenaannya juga perlu Ya. waktu. Tapi teorinya ini lumayan, nah 100 lumayan berat. Apa kira-kira ma? Apa bedanya ma di awal kalimat yang ini dengan ma di awal kalimat yang ayat 105? Apa bedanya Bapak Ibu? Yang satu setelahnya kata L, yang itu KSAD. Kalau ma tadi satu artinya kata benda, tidak. Iya. Yang dan ma apa itu yang artinya adalah apa yang, berarti secara hukum berbeda. Ma yang tadi itu kalau dikembalikan ke kaidah bahasa Arab, ma tadi itu huruf yang tidak. Tapi ma yang ini adalah termasuk ke dalam kata benda. Yang peserta baru jangan bingung ya Bapak Ibu, ini cuma mengembalikan ke posisi. Kalau di Al-Asani tetap kita sebutnya huruf, itu tidak masalah. Tapi ketika kita sudah terjun ke kalimat memang harus diposisikan sebagai itu. Kenapa? Karena ya dikembalikan ke asalnya kaidah bahasa Arab. Kalau ma yang di ayat 105 tadi itu ma yang artinya tidak, nggak punya kedudukan subjek, enggak, objek enggak gitu ya. Karena memang dia kata tidak itu bukan kata benda yang punya kedudukan. Tapi ma yang artinya apa ya, itu dia punya kedudukan gitu. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di sini. Ada ma kok mematikan KKSAD. Ya kan Bapak Ibu? Berarti ini kira-kira ma yang artinya tidak atau ma yang artinya apa yang? apa yang
Apa yang? Kalau begitu, dia termasuk apa? Kita kenalnya huruf syarat ya. Iya, Huruf syarat. Syarat kenalnya. Kenalnya huruf syarat. Mari kita lihat. Ini ayat 106. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu huruf syarat. Nah, kemudian mari kita lihat. Kata setelahnya itu apa? SAD. Kata SAD pelaku Nahnu. pelaku nahnu. Oke, pelaku nahnu. Nahnu itu kami. Kami ya Bapak Ibu. Iya. Biasanya kalau dia sebagai subjek pasti antara ini dengan ini tuh sama pelakunya. Ya, di mana dia sepadan dengan huwa. Kalau ini kami. Ya, kami gitu. Cocok nggak kira-kira? Barang siapa kami menasah. Kan nggak cocok ya Bapak Ibu ya? Nggak cocok kan kalau kita artikan barang siapa? Iya. Karena kecuali kalau di sini huwa. Kalau di sini huwa nih. Barang siapa menasah. Cocok. Ya, betul Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi sejatinya ya nanti kalau ada ma itu tadi secara ini betul dia huruf syarat. Ya. Karena nanti ada jawab syarat. Pertama, kenapa dia huruf syarat mematikan KKSAD? Pertama. Yang kedua, kalau dia huruf syarat pasti ada jawab syaratnya. Kira-kira di mana jawab syaratnya? Nakti. Betul. Oke, sudah ketemu nih. Oh, ini huruf syarat. Ya. Tapi tadi nggak cocok. Biasanya kalau huruf syarat itu dengan KKSAD setelahnya itu sama pelakunya. Barang siapa. Nah, di sini tuh dia biasanya. Nah, dianya tuh ya barang siapa tadi. Tapi kalau nahnu kan jadi apa Barang-barang siapa? Barang siapa kami menasah nggak cocok kan Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini mari kita timbang. Tetap fungsinya sebagai huruf syarat, tapi gini. Jadi nanti bahasanya gini, ma itu yang artinya apa yang tadi. Ada yang kedudukannya bisa sebagai subjek sendiri. Ada juga yang kedudukannya sebagai objek sendiri. Ada juga yang kedudukannya sebagai huruf syarat sendiri. Ada juga yang dia bisa berfungsi sebagai subjek sekaligus huruf syarat. Ada juga ma yang berfungsi sebagai objek sekaligus huruf syarat. Nah, ternyata kan sebanyak itu gitu. Kalau dibahas setengah jam tidak akan cukup ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan berat membahas ini kalau saya langsung bawa ke sini. Tapi saya kasih gambaran. Ma di sini itu adalah ma yang berfungsi sebagai huruf syarat sekaligus objek. Mari kita lihat. Huruf syarat dari mana kita tahu? Objek berarti Objek. Ya, objek. Objek. Oke, jadi gini. Pertama, kenapa dia huruf syarat? Karena tadi mematikan KKSAD. Dan kalau ada huruf syarat berarti ada kalimat syarat, berarti jawab syarat. Ketemu jawab syaratnya. Selesai. Tapi ternyata nggak sinkron. Kalau maksudnya gini, huruf syarat oke, sudah betul nggak salah. Ya, nggak betul nggak salah. Tapi kan tadi ma itu bisa punya dua fungsi. Mari kita artikan ini. Artinya apa? Kami menasah kan? Ya. Menghapus ya, kami menasah. Yang namanya menasah itu butuh menasah apa? Objek. Ya. Menasah apa kira-kira? Ayat. Min ayat. Jadi sejatinya gini. Kalau menasah ayat, ayat ini sejatinya adalah penjelasan dari ma. Jadi gini, menasah apa yang sebagian dari ayat apapun itu. Jadi menasah ayat apapun. Ya, jadi kalau nggak ada ini tuh gini, menasah apa yang, nah kurang ini kan, menasah apa dari ayat itu. Jadi sebenarnya ini berfungsi sebagai huruf syarat sekaligus objek. Ini lumayan berat. Berat ya Bapak Ibu.
Karena berat, maka jangan ke sini dulu. Saya mau membawa Bapak Ibu semua ke ma. Kita tengok yuk ma yang artinya apa, yang berfungsi sebagai subjek misalkan. Kita cari dulu ya. Coba sebentar saya cari dulu. Bapak Ibu bisa, mungkin saya tutup ininya aja, saya tutup. Ini secukupnya waktu, saya tutup ininya. Jadi ma tadi bisa berfungsi sebagai Subjek. ya, Objek. ma yang artinya apa yang itu bisa berfungsi sebagai subjek. Berarti kalau sebagai subjek misalkan contohnya sebentar ya. Yang subjek saja. Sebentar ya contohnya. Bentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Kalau yang sebagai objek dua yang sudah ketemu ya. Yang sudah ketemu sebagai objek, misalkan saya cari di sini al-kafirun. Al-Kafirun 109 ayat 2. Ya, Al-Kafirun ayat 2. La a'budu ma ta'budu. Salah. Ta'budu. Buduna. Oke. Kita bikin struktur kalimatnya. Struktur kalimat ya Bapak Ibu. La tidak menentukan dia. Jadi struktur kalimatnya apa? Kalau mau lihat struktur kalimat, lihatnya ke sini. Sini Bapak Ibu ya. Kata apa ini? Bentuknya? K S A D. SAD ya. Pelaku Ana. Oke. Artinya apa? Berarti ini kalimat apa? Verbal. Kalimat verbal. Oke. Kalimat verbal berarti ada subjek, ada objek. Artinya apa ini? Aku menyembah. Aku menyembah. Aku menyembah. Aku menyembah apa? Berarti ini adalah apa? Jadi subjeknya adalah ana gitu ya. Subjeknya anak ini ya, subjeknya nih ya. Kemudian maknya objek. Ma itu tidak bisa berdiri artinya sendiri. apa ya? Nggak bisa berdiri sendiri. Nah ini kalimat penghubungnya namanya. Kalimat penghubung. Kalau nggak ada ini nggak bisa ma itu berdiri sendiri. Maka ta'buduna itu disebutnya kalimat penghubung ma. Kalimat sambungannya ma gitu. Jadi kalau ma itu dianggap sebagai objek, tapi nggak bisa berdiri sendiri, maka segini nih jadi objeknya. Nah, dua-dua. Ya, satu Pak. Tetap satu disebutnya, bukan dua. Karena objeknya bukan di ta'buduna, tapi di ma. Cuma ma nggak bisa. Maksud saya kedua-duanya maksudnya. Iya, satu kesatuan ini objek. Ya. Nah, maka menjadi apa? Ini apa artinya? Tidak. Ya. Aku tidak akan menyembah. Menyembah apa? Apa yang kalian sembah? Gitu. Nama ini itu objek bagi ini. Apakah dia subjek bagi ini? Tidak. Karena di sini subjeknya
kalian, antum. Jadi ma ini objek bagi ini. Soalnya gini Bapak Ibu, ada yang letaknya di tengah, objek bagi ini, subjek bagi ini ada. Ya. Jadi ada yang ma ini, objek bagi ini, sekaligus subjek bagi ini, ada yang begitu. Tapi dalam hal ini, ma ini objek bagi a'budu. Tapi bukan nggak ada hubungan dengan ini maksudnya. Bukan subjeknya bagi ini, bukan. Karena subjeknya antum. Sedangkan ma itu hukumnya tunggal ya. Tunggal. Antum jamak. Jadi ma itu objek bagi a'budu. Nah, berarti di sini ma di sini adalah fungsinya sebagai objek saja, bukan huruf syarat, benar-benar hanya sebagai objek gitu. Paham ya Bapak Ibu maksudnya? Ya. 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 Itu contoh sederhananya. Di ayat 3, mari kita lihat. Ini rada sedikit ini. Surah 2 ayat 109 ayat 3. Kata wala dari la ya. La. Antum a. Apakah la bisa menentukan dia verbal atau nominal? Tidak. Tidak. Berarti di sini penentunya yang mana? Antum. Antum. Berarti ini kalimat Nominal. nominal maka subjek dan predikat. Nominal. Kalau nominal maka subjek dan predikat. Subjeknya yang mana? Antum. Predikat. Antum subjek. Predikatnya? Abiduna. Sebenarnya kalian para penyembah kan? Ini tuh sebenarnya artinya kan gini, orang-orang yang menyembah. Nah, kata menyembah itu butuh objek. Menyembah siapa? Jadi ini itu objek bagi ini. Orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Jadi yang butuh objek itu bukan cuma kata kerja, tapi KBPA yang memang berasal dari kata kerja yang butuh objek, dia juga butuh objek. Kayak misalkan gini, kata menolong butuh objek nggak Bapak Ibu? Ya. Ya, kalau misalkan orang yang menolong siapa kan gitu ya? Ya, sama ini abiduna itu KBPA jamak. Artinya orang-orang yang menyembah. Nah, kata menyembah itu butuh pelengkapnya. Nah, di sini adalah ini. Menyembah apa yang? Kata apa yang nggak bisa berdiri sendiri? Bodoh. Ya, jadi sepaket. Jadi di sini objek bagi ini. Jadi kalau di itu berlapis ini ya, saya bingung ini ya. Berlapis ini tuh predikat. Predikat. Predikat abudu. Tapi predikat yang masih ngegantung gitu. Kalian orang-orang yang menyembah, ngegantung nggak Bapak Ibu? Iya. Masih ngegantung. Nah, karena kata abiduna ini KBPA yang berasal dari kata kerja yang butuh objek. Gitu. Kalau misalkan yang tegak nggak butuh objek, orang yang berdiri nggak butuh objek. Tapi kalau orang yang menolong, orang yang menyembah butuh objek gitu. Sehingga kalau mau di ini berarti predikatnya tuh segini. Predikatnya tuh segini nih. Predikat. Nah, predikatnya sendiri
itu tersusun dari kalimat nominal juga gitu. Berlapis ini ya. Makanya sederhananya begini aja sederhananya. Predikatnya di sini nih. Nah, predikatnya ini masih ngegantung, maka ini butuh objeknya. Ini objek bagi ini. Kemudian objek ma itu nggak bisa berdiri sendiri, butuh kalimat penghubungnya. Ini kalimat penghubungnya gitu, berantai jadinya. Jadilah lengkap. Ini apa? Maknya ma tidak ya. Dan kalian bukan para penyembah apa yang aku sembah. Seandainya nggak ada ini nih, kalian bukanlah para penyembah. Bingung. Penyembah siapa gitu kan? Penyembah apa gitu. Masih itu ya Bapak Ibu. Sama di bawahnya juga ayat 4. Sama struktur kalimatnya dengan ayat 3. Ya kan Bapak Ibu? Subjeknya apa berarti? Ana. Ayat 4. Al-kafirun. Ana kan? Predikatnya abidun. Artinya yang menyembah. Kan tunggal kan itu? Sama dengan abiduna tadi, cuma sama-sama KBPA, cuma yang atas mah jamak, yang bawah tunggal. Kenapa yang atas jamak, yang bawah tunggal? Anak-anak tunggal. Ya, jadi kalau kalimat nominal itu Bapak Ibu, kalau kalimat nominal antara subjek dengan predikat itu harus sama jumlah, sama gender. Sama jumlah, sama gender. Sama gender. Antum itu jamak secara jumlah, abiduna jamak juga. Antum secara gender laki-laki, abiduna juga secara gender laki-laki. Ana secara jumlah tunggal, abidun juga tunggal. Nah, kata abidun, aku penyembah. Penyembah apa? Nah, butuh objek. Apa yang kalian sembah? Gitu. Ke bawah sama itu strukturnya. Ayat 5 juga sama. Sama. Objek dari ini. Ini dari sama itu. Budu yang engkau sembah, apa yang engkau sembah. Ya, sama itu struktur kalimatnya dari ayat 2, 3, 4, 5 tuh sama. Nah, di ayat 1 coba kita ya ayuha, lihat. Ya ayuha, ada ya Bapak Ibu ya ayuha? Iya. Ya, panggilan, berarti memanggil. Ada ayu, berarti yang dipanggil? Alif lam. Al-kafirun. Al-kafirun, ya. Kemudian ada ha. Haknya itu apa? Seruan yang untuk orang-orang yang itu tadi manggil orang kafir itu kepentingannya untuk apa? Tadi mengatakan di ayat selanjutnya. Jadi manggil orang kafir tadi ada maksud itu. Aku nggak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Itu yang disampaikan. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan aku sampai ayat. Jadi apa yang disampaikan sampai ayat 6 itu. Jadi haknya itu menjawab. Jadi haknya itu menyampaikan kepada orang kafir ayat 2 sampai ayat 6. Itu Bapak Ibu. Sedalam itu sebenarnya. Betul. Haknya itu manggil orang kafir itu untuk ngomong 2, 3, 4, 5, 6 itu. Berarti panjang ya Bu hanya. Panjang. Jadi haknya itu. Iya.
Nah, tapi tadi ya setiap kaidah ada pengecualian. Kadang ada 1-2 yang enggak karena memang ada ini ya, ada maksud dan tujuannya. Tapi umumnya begitu. Karena kalau bicara struktur kalau bicara Al-Qur'an tuh memang dia bukan bahasa Arab biasa, Bapak Ibu. Oke, jadi hari ini baru ma yang objek saja. Karena waktunya 4 menit. Kalau dilanjutkan terlalu malam takutnya malah ngeblank. Iya. Mungkin kita cari contoh ayat lagi yang lain ya, menghabiskan waktu. Ntar kita lihat surat. Surat 2 ayat 255. Dua ayat berapa, Bu? 255. Surat 2 ayat 255. Di kata ya'lamu. Lamu ma. Ya, ma. Oke. Ini KKS adik. Saya ambilnya tengahnya aja karena kalau ininya huwa. Berarti ini adalah subjeknya huwa. Kata dia mengetahui, kata mengetahui butuh objek nggak Bapak Ibu? Ya, mengetahui apa? Berapa objeknya? 1. Mengetahui apa? Nah, mengetahui ya ini. Termasuk yang setelah itu ada wama, maknya juga objek. Ya, bukan berarti dua objek ya. Bukan bermakna dua, tapi maksudnya gini, itu sama-sama ma. Jadi kalau sama-sama ma itu berarti butuhnya tetap 1 objek. Jadi kalau maksud saya butuh 2 objek tuh kalau 1 ma, 1 siapa, 1 apa, 1 siapa gitu. Kalau ini meskipun 2 objek tapi dua-duanya ma. Iya, satuan. Oke. Cukup ya Bapak Ibu? Ini baru yang ma yang berfungsi sebagai objek sendiri terpisah. Nanti ada ma yang sebagai subjek, ada ma yang dia huruf syarat sekaligus bisa sebagai objek, ada ma yang dia huruf syarat bisa sekaligus sebagai subjek, ada juga ma yang murni huruf syarat. Nanti kita bahas. Berarti membahasnya hari selanjutnya Senin ya, Senin jam 7. Yes. Aku jam 7 malam ngantuk.
Kan kalau dibahas di kelas lain nanti nggak itu Bu Ella. Enggak Di sini enggak nyambung. dibahas di sini. Enggak nyambung. Iya. Kalau di gramatika. Sembung makan lodeh, nyambung deh. Ya, jadi banyak materi numpuk ini yang kemarin belum selesai hari apa tuh? Materi yang hari apa tuh yang kemarin Senin ya? Senin. Yang surat apa tuh belum selesai ya? Oke, cukup ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan Ya. belum ngantuk kan Bu Ella? Jangan ngantuk dulu ya Bu Ella. Dengan pantun. Saya iniin ini sebentar. Sabar ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Jangan-jangan udah pada ngantuk ya. Udah deh, daripada ngantuk. Ini beri tutup dengan Ada kok pantun. sebentar. Jangan dulu sebentar. Dua ayat, kuis 2 ayat. Oke. Nggak mau kan Bu Bonus, Ella sih nggak mau bonus. jadinya. Mau. Udah deh nggak usah nanti aja. Nanti aja deh Bapak Ibu. Udah pada ngantuk kayaknya. Oke, makasih banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita sudahi, sudah 1,5 jam. Kalau terlalu banyak nanti terlalu takut berat. Dan kemudian Bu Dian, Bu Balkis, Ya Bu Wati. mudah-mudahan tetap semangat ya, karena Iya, ini terima kasih bahasanya Bu. ya bahasanya ini Bu Dian, berat. Bu Dian tadi masuk jam 4. Ya, terserah. Ada Bu Meli, makasih Bu Eliza, Bu Yufi, Sama-sama Bu Elvi, Wati. Ini memang udah Senin, Selasa, Rabu ini digeber sampai sakit pinggang. Iya. Iya, Senin, Selasa, Rabu. Banyak lupa. Banyak Ya. belajar, banyak Oke, lupa. kita makasih Pak Suharman, Pak Helmi, Bu Asma. Ya, terima kasih Bu Wati. Ya, silakan Pak Helmi. Kayaknya sinyal saya mau mati nih Pak Helmi. Ditutup aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bu Balkis. Jazakallah khair. Kayaknya mau keluar. Oi, udah nampak wajah. Mau apa namanya? Sinyalnya mau keluar kayaknya nih. Oke, Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.